Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavia Amanda Putri dengan NIM 040403211135 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini kita akan membahas kisah dakwah Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa dunia. Pada waktu itu, Heraklius dan Kisra masing-masing sebagai kepala kerajaan Romawi dan Persia, dua buah kerajaan tersebut yang terkuat pada zaman dulu merupakan dua orang yang telah menentukan jalannya politik dunia serta nasib seluruh penduduknya. Perang antara dua kerajaan ini berkecamuk dengan kemenangan yang selalu silih berganti seperti yang sudah kita pelajari. Nah, pada mulanya Persia adalah pihak yang menang. Ia menguasai Palestina dan Mesir, menaklukkan Bait Maqdis atau Yerusalem, dan berhasil membawa salib besar, the True Cross. Nah, kemudian giliran Persia mengalami kekalahan, panji-panji Bizantium kembali berkibar lagi di daerah Mesir, di Suria dan di Palestina, dan Heraklius berhasil mengembalikan salib tersebut setelah ia bernazar bahwa kalau ia telah mencapai kemenangan, ia akan berziarah ke Yerusalem dengan berjalan kaki dan mengembalikan salib ke tempat tersebut. Nah, kalau saja orang ingat akan kedudukan kedua kerajaan tersebut, orang akan dapat mengira-ngira betapa besarnya dua nama kerajaan tersebut yang telah dapat menimbulkan kegentaran dan ketakutan dalam hati mereka. Nah, tiada sebuah kerajaan pun yang pernah berpikir hendak melawannya. Yang terlintas dalam pikiran orang ialah hendak membina persahabatan dengan kedua kerajaan tersebut. Nah, kalau kerajaan-kerajaan dunia yang terkenal pada waktu itu sudah begitu semua keadaannya, maka tidak aneh bila negara-negara Arab itu akan demikian juga. Nah, seperti Yaman dan Irak waktu itu di bawah pengaruh Persia, sedangkan Mesir sampai ke Syam di bawah pengaruh Heraklius. Nah, pada waktu itu Hijaz dan seluruh semenanjung terkurung dalam lingkaran pengaruh kedua kemaharajaan tersebut. Kemudian kehidupan orang Arab pada masa itu hanya tergantung pada soal perdagangan dengan Yaman dan Syam. Nah, dalam hal itu perlu sekali mereka mengambil hati Kisra dan Heraklius supaya kekuasaan kedua raja tersebut jangan sampai merusak perdagangan mereka. Di samping itu, kehidupan orang-orang Arab itu tidak lebih daripada kabilah-kabilah yang dapat bermusuhan, kadang keras, kadang juga lunak. Nah, tidak ada sesuatu ikatan di antara mereka yang akan menjadi suatu kesatuan politik yang akan dapat mereka pikirkan dalam menghadapi pengaruh kedua kerajaan raksasa pada saat itu. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan sekali jika pada waktu itu Muhammad berpikir hendak mengirimkan utusan-utusan kepada kedua penguasa besar itu, juga kepada Gazam, Yaman, Mesir, dan Abisinia. Diajaknya mereka itu menganut agama Islam tanpa ia merasa khawatir akan segala akibat yang mungkin akan timbul karena tindakannya tersebut, dan yang mungkin juga dapat membawa seluruh negeri Arab itu tunduk di bawah cengkraman Persia dan Bizantium. Akan tetapi kenyataan Nabi Muhammad tidak ragu-ragu mengajak semua raja-raja itu menganut agama yang benar, yaitu agama Islam. Bahkan pada suatu hari ia pergi menemui sahabat-sahabatnya dan berkata,
Wahai saudara-saudara, Tuhan mengutus saya adalah sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Janganlah saudara-saudara berselisih pendapat tentang saya seperti kaum Hawariyum, yaitu pengikut-pengikut Al-Masih, tentang Isa anak Maryam. Rasulullah berkata, sahabat-sahabatnya, kata sahabat-sahabatnya, bagaimana pengikut-pengikut Isa itu berselisih pendapat? Ia mengajak mereka kepada apa yang seperti saya ajak saudara-saudara. Orang yang diutusnya ke tempat yang dekat, orang itu menerima dan dengan senang hati. Tetapi orang yang diutusnya ke tempat yang jauh, muka orang itu seperti terpaksa dan segan-segan. Nah, kemudian dikatakannya kepada mereka bahwa ia akan mengutus orang-orang kepada Heraklius, kepada Kisra, Mukaukis, dan Harits Al-Ghazani, Raja Hiro, Rohits Al-Hishami, Raja Yaman, dan kepada Najazi di Abisinia. Akan diajaknya mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Sahabat-sahabatnya mereka menyatakan mereka bersedia melakukan tersebut. Lalu dibuatkan sebuah cincin dari perak bertulis Muhammad Rasulullah. Isi surat-surat yang dikirimkan itu seperti contoh yang kita kemukakan kepada pembaca, yaitu suratnya kepada Heraklius yang berbunyi, dengan nama Allah, pengasih dan penyayang, dari Muhammad hamba Allah kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salam sejahtera kepada orang yang sudi mengikut petunjuk yang benar. Kemudian daripada itu, dengan ini saya mengajak Tuhan menuruti ajaran agama Islam. Terimalah ajaran Islam, Tuhan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala 2 kali lipat kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengelak, maka dosa orang-orang Arisyin menjadi tanggung jawab Tuhan. Wahai orang-orang ahli kitab. Nah, marilah sama-sama kita berpegang pada kata yang sama antara kami dan kamu, yakni bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah dan kita tidak akan mempersatukannya dengan apapun itu. Bahkan yang satu takkan mengambil yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Tetapi kalau mereka mengelak dalam mengikutinya, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam. Surat kepada Heraklius itu kemudian dibawa oleh Dibya bin Khalifah. Surat kepada Kisrah dibawa oleh Abdullah bin Hudzafa. Surat kepada Najazi oleh Amr bin Umayyah. Surat kepada Mukaukis oleh Hatib bin Abil Balta. Surat kepada penguasa Oman oleh Amr bin Al-Ashi. Surat kepada penguasa Yaman oleh Salid bin Amri. Surat kepada Raja Bahrain oleh Al-Ala bin Hajrami. Surat kepada Harits Al-Ghazani, Raja pemberantas Syam, oleh Syujat bin Wab. Surat kepada Harits Al-Himsyari, yaitu Raja Yaman, oleh Muhajir bin Umayyah. Mereka semua berangkat masing-masing menuju ke tempat yang telah ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berangkat dalam waktu yang bersamaan. Menurut pendapat sebagian besar penulis-penulis sejarah, sebagian lagi berpendapat mereka berangkat dalam waktu berlain-lain. Nah, tindakan Nabi Muhammad SAW ini mengirim utusan-utusan itu memang luar biasa, sekali menakjubkan. Betapa tidak, Nabi Muhammad belum selang 30 tahun sesudah itu daerah-daerah tempat Muhammad mengirim utusan-utusan itu telah dimasuki oleh kaum muslimin dan sebagian besar mereka telah beragama Islam. Akan tetapi ketajuban Nabi Muhammad ini akan segera hilang bila kita ingat bahwa kedua imperium raksasa ini akan telah mengemudikan jalannya dunia pada masa itu.
dengan peradabannya yang telah menguasai seluruh dunia. Mereka ini saling memperebutkan kemenangan materi, sementara kekuatan rohani keduanya sudah rontok dan sudah memudar, sudah hilang. Nah, Persia sendiri sudah terbagi antara paganisme dan mazdaisme. Nah, demikian juga agama Kristen di Bizantium sudah goyah sekali karena adanya perbedaan macam aliran, sekta dan golongan. Ia sudah tidak lagi merupakan suatu ajaran yang utuh yang dapat menggerakkan dan memberi tenaga hidup ke dalam jiwa manusia. Malahan ia sudah terbalik menjadi sekadar upacara-upacara serta tradisi oleh pemuka-pemuka agama ke dalam pikiran orang-orang awam supaya dapat mereka itu dikuasai dan diperkuda. Nah, sekian materi yang saya jelaskan mengenai materi tentang penguasaan penolakan Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.